PDIP terpaksa membatalkan pesta kemenangan. Lah kok bisa? Ya bisa saja. Kemarin hari Minggu sore KPU telah melakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi untuk menentukan hasil suara dari Pilkada DKI Jakarta. Sekarang bukan DKI tapi daerah khusus Jakarta. Rapat pleno kemarin diwarnai aksi walkout keluar dari persidangan sebelum selesai, yaitu dari tim saksi pasangan Ridho. Masih ada lagi dramanya, yaitu disusul tidak mau tanda tangannya saksi dari pasangan nomor 2 Darmo Pangrekun. Dan itu komentar di semua YouTube tuh kayaknya sama, mereka mengejek. Itu ketahuan sekali bahwa pasangan nomor 2 adalah boneka dari Gimples. Ya monggo saja, itu anggapan. Kok ikut-ikutan, padahal dari tingkat kecamatan sampai tingkat kota, tingkat kabupaten, itu semua saksinya oke, tanda tangan. Kenapa di saat terakhir di tingkat provinsi saksi dari pasangan nomor 2 ini tidak jadi tanda tangan? Ikut-ikutan saksi dari tim Ridho. Kenapa pasangan Ridho itu walk out? Kemarin akhirnya dijelaskan dari hasil rekapitulasi kemarin, pasangan Pramono Anung dan Bang Dul itu memperoleh 50,07%. Sesuai juga dengan perkiraan dari banyak lembaga survei saat quick count kemarin. Loh, kan harusnya sudah bisa diputuskan ini adalah pemenangnya. Bukan teman-teman, karena rapat kemarin itu hanya menetapkan secara resmi perolehan suaranya. Ya memang perolehan suaranya itu yang tertinggi adalah Pramono Anung dan Bang Dul. Tetapi masih ada babak berikutnya, jadi harus ditunda dulu pesta kemenangan karena kemungkinan besar tim Ridho dan tim dari Darmo itu akan mengajukan PHPU ke MK. Tentunya ini berarti belum juga diputuskan apakah 1 atau 2 putaran. Menurut saya pengajuan ke MK itu kemungkinan besar hasilnya adalah kalah, karena secara hitung-hitungan misalkan dari kubu Ridho itu kan menganggap surat panggilan itu tidak sepenuhnya terdistribusi ke pemilih. Tetapi dari jumlah itu ketika nanti diterima pun akan dipertimbangkan apakah jika itu mereka nanti memilih, kan kemungkinan juga tidak memilih semua ke pasangan Ridho, pasti akan terbagi lagi menjadi ketiga pasangan. Dan kalaupun hasilnya selisihnya itu tidak akan signifikan mempengaruhi jumlah perolehan suara dari masing-masing pasangan, tentunya tidak akan dikabulkan. Kemenangan pasangan Pramono Anung Bang Dul ini 50,07% itu setara dengan 2.183.000 pemilih. Yang jadi masalah kayaknya adalah legitimasi atau pengakuan dari Pilkada Jakarta ini. Kenapa? Karena tingkat partisipasinya itu sangat rendah, sekitar 57%. Dari 100% DPT itu yang mencoblos hanya 57%. Itu pun masih dikurangi dengan yang hasil coblosannya tidak sah. Alasan menarik ini dikemukakan oleh tim hukum dari pasangan Ridho, yaitu DPT di Jakarta ini sekitar 8 juta orang. Perolehan suara dari Pramono Anung dan Bang Dul ini 50,07%, setara 2.183.000
orang. Artinya perolehan suara dari Pramono Anung dan Bang Dul ini hanyalah 25% dari penduduk yang mempunyai hak pilih. 25% dari 8 juta. 2 juta dari daftar pemilih tetap DPT itu 8 juta. Ini yang kita harus pertanyakan, legitimasi ini. Harus secara undang-undang pastinya itu menang ya, karena sudah melebihi dari peraturan 50% plus 1 orang. Tetapi kepemimpinan yang cuma 25% ini patut kita pertanyakan. Itu saya setuju. Jadi KPU itu kemarin membuat narasi yang menurut tim dari Ridho itu tidak tepat. Ketika ditanyakan kenapa tingkat partisipasi di Pilkada Jakarta ini sangat rendah. Yang pertama karena masyarakat sudah jenuh, barusan Pilpres, Pileg, kemudian disusul dengan Pilkada serentak ini. Yang kedua, masyarakat Jakarta itu sudah pesimis, siapapun gubernurnya tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah besar di DKI. Yang pertama, masalah banjir. Yang kedua, masalah macet. Yang ketiga adalah masalah lapangan kerja. Alasan selanjutnya menurut saya ini yang penting, yaitu tidak terakomodasinya calon-calon yang dikehendaki oleh rakyat. Jadi partai itu lebih mementingkan calon yang dipilih sendiri oleh partainya tanpa mendengar aspirasi masyarakat. Ya sesuai survei memang yang populer di sana ya Anies Baswedan dan Ahok. Kenapa mereka tidak mengusung pasangan tersebut? Jadi pertimbangan politik itu kayaknya lebih penting daripada pertimbangan dari aspirasi masyarakat. Ini kayaknya alasan yang menurut saya perlu kita cermati dan saya setuju sekali. Jadi apapun kemarin yang diusung oleh para pasangan itu, para partai itu kayaknya tidak mewakili aspirasi mayoritas dari masyarakat. Apalagi yang kalah ini Ridwan Kamil dan Suswono secara survei juga tidak bagus, dan secara psikologis kemarin tidak mencoblosnya mereka di Jakarta. Itu salah satu yang paling mempengaruhi. Terus siapakah pemenang dari Pilkada Jakarta ini? Ya, saya setuju sekali pendapat dari tim hukum pasangan Ridho. Pemenang Pilkada Jakarta kali ini bukan pasangan nomor urut 1, bukan pasangan nomor urut 2, dan juga bukan pasangan nomor urut 3 Pramono dan Bang Dul ini. Lah kok bisa? Iya, karena tepatnya pemenang dari Pilkada Jakarta ini adalah golput, kaum golput, yaitu terbukti dari 8 juta orang di dalam DPT itu ternyata suara sah atau suara yang datang ke TPS itu hanya 4 juta. Dibagi menjadi 3 pasangan, artinya 50%, sekitar 4 juta itu tidak memilih. Jadi kemenangan Pramono Anung dan Bang Dul yang hanya 2 juta orang itu tentu saja kalah dengan yang tidak memilih atau golput. Jadi ternyata sepertinya saya harus sepakat dengan pernyataan dari Bang Dul bahwa sumbangsih dari suara anak Abah dan Ahokers itu kayaknya tidak signifikan. Sepertinya ini benar. Jadi narasi kemarin yang dibangun mau golput, mau coblos 3 pasangan, intinya mereka tidak memberikan suaranya. Kayaknya terbukti anak Abah memang kemarin itu mendukung, tapi ternyata tidak hadir di TPS. Jadi suara kemarin ya kayaknya hanya suara murni dari kader PDIP atau orang-orang yang cinta Pak Jokowi, ya karena Mas Pramono itu mewakili Pak Jokowi, orang dekat, orang yang sangat dekat dan dengan Pak Jokowi, tidak pernah menjelek-jelekan Pak Jokowi. Jadi tepat sekali kalau Pilkada Jakarta ini pemenangnya adalah golput.
Kalau secara persentase pasnya 50,07% itu sudah lebih, yaitu 50% plus 1 orang. Tetapi apakah kemenangan yang hanya 25% dari jumlah DPT itu akan menjadikan Pramono dan Bang Dul akan didukung selama pemerintahnya? Itulah yang patut kita pertanyakan. Semoga menghibur dan menginspirasi. Salam cerdas dan waras.